tadi sudah benar para kendala nanti mau disampaikan langsung dan saya jawabkan depan saya akan menyampaikan untuk menyampaikan yang PNS itu tapi dalam ini mohon kita sepakati ini dan ngambil solusinya seperti apa ya itu Bapak Ibu. Untuk itu yang pertama berkait dengan rapor atau tidak silakan ke Tambana nanti dilanjut ke pemberian oleh KPS yang sebenarnya ini. Kalaupun nanti teman-teman ada yang inisiatif atau ada yang mengembangkan aplikasi, kalau memang dimungkinkan di sini tidak apa-apa ya. Silakan nanti semua penyampaiannya ada. Yaitu yang terkait adalah aplikasi penulisan nanti saya sampaikan di bawah. Siapa tahu teman-teman yang bisa berbagi ke guru-guru untuk sekolah, ada yang punya sertifikat berkait dengan mempermudah menggunakan dengan cepat atau menginginkan tentang penulisan tidak. Maka Bapak Ibu saya ke Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Korwas, Bapak Ibu Korwil, Bapak Ibu Korwas Dewan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkesempatan untuk silaturahmi keluarga besar pengawas Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan kita selalu diberi sehat, rumah dan masyarakat ini. Kita doakan saudara kita yang masih terkendala dengan kesehatan, mudah-mudahan hari ini disembuhkan ini, dan yang ada urusan dan keluar mudah-mudahan dilaksanakan dan dilaksanakan. Baik, yang saya hormati, sesuai dengan informasi Pak Korwas tadi, langsung saja Bapak Ibu berkenaan dengan adopsi rapor pendidikan tahun 2020. Untuk linknya saya kirimkan di pengawas sekolah Bapak Ibu ya. Sekarang saya kirimkan di pengawas sekolah linknya. Untuk adopsi itu linknya Bapak sudah kirimkan? Belum. Saya kirimkan di pengawas sekolah link. Bismillah, mudah-mudahan bisa dibuka nanti oleh semuanya. Nah, itu link adopsi rapor pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Bapak Ibu bisa silakan buka. Nanti kalau sudah terbuka maka akan muncul dashboard adopsi rapor pendidikan Jawa Barat seperti ini. Dan yang muncul itu pemutahirannya tanggal 18 Mei 2024 menggunakan ini bisa, tapi mungkin untuk sampai mencari di kecamatan Bumi semua apa saja itu kelihatannya kalau menggunakan ini kecil sekali ya Bapak Ibu susah ya, maka akan terlihat dulu menggunakan kalau Bapak Ibu sudah melakukan itu, Bapak Ibu scroll ke bawah dari sini, scroll ke bawah Bapak Ibu. Muncul di sana ternyata 57,1% login dan unduhnya baru Unduhnya baru 51,2. Itu Jawa Barat, Jawa Barat itu. Jadi kelihatannya mungkin karena di akhir ya, di akhir semester ini banyak sekali yang dibukanya otomatis sehingga kepala sekolah itu lupa untuk membuka. Nah, ada hanya dua, login dan unduh saja. Ya, karena ekspornya ada di PLM untuk kegiatan RAS ada di lapangan sudah otomatis, jadi tidak perlu lagi dicari-cari. BPP tidak lagi dibutuhkan, ya adopsinya harus ekspor. Nah, ekspornya itu sudah otomatis masuk ke RAS. Gitu ya. Jadi yang kita sekarang nanti Bapak dan Ibu lagi
Itu ada dua, login dan utuh. Hingga yang lainnya transparan kecuali potensi uang yang muncul tulisannya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, cari di tabel atas garis tabel yang di sini ini tanda utuh. Bahwa ini itu maka akan muncul seluruh kecamatan. Tetapi kecamatan yang muncul hanya 27 di layar pertama. Layar yang tertutupnya itu Bapak Ibu carinya di sini. Ya, di scroll yang dalam. Scroll dalam ini Bapak Ibu. Sebetulnya tidak ada masalah kalau sudah bisa lancar sendiri. Jadi ini hanya memberi informasi saja. Menyampaikan untuk berdiskusi bersama atau saling mengisi tentang kegiatan ekstrim kinerja PNM untuk guru dan kepala sekolah. Tentunya pelaksanaan demokrasi sekarang ini mungkin seharusnya diberikan oleh yang ahlinya kepada yang belum ahli. Tapi saya yakin ini yang teman-teman juga banyak yang sudah paham mengaji ya. Jadi mohon izin Ibu dan Bapak sekalian, nanti yang kira-kira belum paham sekali, di sampingnya itu sudah paham, mohon dibimbing bareng. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan awalnya. Kemudian yang kedua ya Bapak sekalian, ini kan di lapangan masih banyak kendala ya, masih banyak kendala. Pertama, akun punya pengawas itu sudah ditemukan tapi passwordnya nggak hafal gitu kan ya. Kemudian yang kedua, sudah apa akun dan passwordnya tapi kita belum belum muncul sekolah-sekolah binaan kita kan gitu ya. Yang ketiga, karena sudah muncul tapi kok sekolah binaan kita tidak muncul semua kan gitu ya. Seperti itu, jadi kita bagi-bagi jobnya. Jadi yang pertama Ibu dan Bapak sekalian, bahwa penilaian kinerja kepala sekolah ini per Dirjen 767. Ini jumlah wah hebat udah masuk semua ini. Hebat, saya baru jumlah izin. pengawas binaannya, jumlah ini binaannya, jumlahnya itu seluruhnya ada 17. Tadi pagi masih 15 Pak Edi. Kasusnya kayak Pak Jamal nanti dihentikan. Seperti tadi siapa lagi yang belum pada muncul ya. Yang rating apa untuk observasi itu ada 9. Yang sudah dinilai kok sudah dinilai padahal mah ada 1. Mau membuat itu yang tanggal 11 Mei ya harus dinilai. Ya, untuk tahap pertama kan gitu. Jangan sombong. 13 Mei. Nah, kalau yang sudah terlewat semua sudah terlewat Pak. Kebetulan diingatkan untuk kepala sekolah semua sudah terlewat. Harusnya membuat LHK itu di bulan Januari sampai Februari ya, baru dikonsulkan dengan pengawas binaan. Ya kan pengawas binaan kan belum sudah kepala dinas. Ya, maka baru sekarang. Kalau saya mendampingi guru mah sudah perjalanannya hampir selesai. Dan termasuknya udah punya akun sintetisnya. Tinggal membuat SKPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pengarahan nilai di ijazah pegawai aplikasi. Jadi Bapak Ibu yang terhormati, apabila aplikasi itu diprotek gitu ya, itu passwordnya itu 231117. 231117.
terbagi dua gitu. Pertama yaitu data sekolah dulu di sini seperti ini data sekolah. Nah di sini data sekolah maka bapak ibu diisi sesuai dengan SD masing-masing gitu ya. Nama sekolah SD negeri. Contoh di sini 3 tahun pemerintah gitu ya. Kemudian NPSN, kemudian nama kepala sekolah. Di sini nama kepala sekolah kalau bisa gitu ya, di situ ada huruf kapital. Tolong kalau itu diubah aja menjadi huruf kapital awalnya saja gitu ya, supaya lebih ke jangkau ijazah. Karena kalau misalnya kapital gitu ya, nanti jangkau ijazahnya akan kapital lagi. Sedangkan ketika disosialisasikan tentang penulisan ijazah, di situ nama kepala sekolah kalau kapital huruf awalnya saja. Kesananya huruf kecil. Makanya kalau di situ bapak ibu masih huruf kapital nama kepala sekolahnya akan berubah menjadi huruf tidak kapital. Dalam arti kapital huruf awalnya saja. Kemudian ini kepala sekolah udah isi jelas ya, ini kepala sekolah, pangkat, golongan, nama guru, ini kemudian kecamatan. Terus nah yang jadi masalah di sini jumlah siswa. Kalau jumlah siswanya di situ 40 ya 40. Kurang jelas ya. Ada sih ada coba ada jelas. Kalau dibuat jelas tidak bagus. Gimana kalau misalnya jumlah siswa ada 100? Jangan disatukan satu aplikasi satu kelas. Ya dasar kelas B kelas C karena nantinya kasihan kalau disatukan gitu ya bagi anak tersebut mau melanjutkan jalur nilai rapot gitu. Karena kalau disatukan nanti tingkatnya itu nyatu dari 1 sampai 100 gitu. Tetapi kalau dipisah gitu ya, kelas A aplikasi tersendiri, kelas B aplikasi tersendiri. Nantinya peringkat pun ini tetap berbeda gitu. Yang kalau disatukan kelas B misalnya kelas B nilainya ranking 1 gitu ya, terkalahkan oleh ranking ketiga kelas A gitu. Nanti yang ranking 1 kelas B itu akan terlibat sebagai ranking 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kormas, dengan adanya rakor hari ini, tujuannya untuk apa? Dan mungkin harapan Pak Kormas seperti apa? Ya, kita memang sengaja hari ini mengundang teman-teman ya semua jenjang TK, SD, SMP. Itu dalam kaitannya kita menyepahamkan persepsi ataupun pemahaman kita tentang bagaimana pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah yang sekarang berbasis di PMM. Itu kan memerlukan persiapan, memerlukan untuk memperhatikan apa-apa yang harus dikerjakan. Jadi kita hari ini membangun kebersamaan, kesepahaman dalam rangka persiapan kinerja kepala sekolah yang di PMM itu. Ini tentunya berkaitan dengan bagaimana kesiapan kita selaku pengawas melakukan penilaian yang berbasis PMM itu, karena banyak hal yang harus dipersiapkan. Di antaranya bagaimana kita mengatur untuk jadwal observasinya, bagaimana kita untuk melaksanakan penilaiannya, bagaimana kita nanti untuk melaksanakan rekomendasi tindak lanjutnya. Beberapa poin ini menjadi bagian yang memang perlu dipersiapkan. Belum lagi banyak persoalan yang terkait dengan aplikasinya. Karena kan ini baru pertama kali penilaian kinerja yang berbasis di PMM ini, hingga kepala sekolah juga mungkin banyak yang belum memahami, termasuk kita juga penilai juga ada beberapa hal yang perlu kita pahami juga bagaimana di teknis-teknis pelaksanaan di aplikasi di PMM itu. Contoh soalnya misalnya bagaimana kita membuka di aplikasi itu kan menggunakan akun yang memang beda dengan akun yang sudah kita miliki di akun dinas. Ini menggunakan akun aplikasi yang tersendiri khusus untuk penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, dengan demikian kegiatan ini rasanya merupakan inisiatif kita untuk bersama-sama teman-teman para pengawas membekali diri lah itu karena kita memang secara mandiri harus lebih dewasa di dalam mempersiapkan di mana kegiatan-kegiatan ini harus memang diinisiasi oleh para pengawas sendiri. Itu mungkin yang ini di antara yang utamanya sih. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Itulah hasil wawancara dengan Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Cirebon. Sukses selalu untuk pengawas sekolah Kabupaten Cirebon.